Dan hari ini giliran Emmanuel Macron dari Prancis. Ia datang dengan membawa investasi bahkan lebih besar, 179 triliun rupiah. Tapi pertanyaannya, apakah ini cuma urusan bisnis dan diplomasi? Atau sebenarnya Indonesia sedang memainkan peranan besar dalam babak baru dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Apakah kunjungan seorang presiden asing ke Indonesia bisa jadi pertanda perubahan besar dunia? Atau ini hanya soal investasi belaka? Dalam 1 minggu ini, Indonesia mendapat tamu istimewa dari 2 kekuatan besar dunia. Yang pertama, Perdana Menteri Li Qiang dari Tiongkok datang membawa kerjasama senilai 143 triliun rupiah. Dan hari ini giliran Emmanuel Macron dari Prancis. Ia datang dengan membawa investasi bahkan lebih besar, 179 triliun rupiah. Tapi pertanyaannya, apakah ini cuma urusan bisnis dan diplomasi? Atau sebenarnya Indonesia sedang memainkan peranan besar dalam babak baru dunia? Sebelum kita bedah satu persatu lebih dalam, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Apa yang dibawa Macron ke Indonesia sampai angkanya ratusan triliun? Dan siapa saja yang terlibat di kunjungannya? Macron dan Prabowo menandatangani 6 kerjasama besar. Yang pertama, kerjasama ketahanan gizi. Yang kedua, kerjasama nikel dan mineral untuk baterai EV. Yang ketiga, kerjasama investasi energi terbarukan. Yang keempat, kerjasama di sektor pangan dan fermentasi. Yang kelima, kerjasama energi hijau dan hidrogen. Yang keenam, kerjasama Bank Indonesia dan Bank de France. Kolaborasi sistem keuangan. Kesan di atas kertas luar biasa. Tapi tunggu dulu, ada satu momen yang jauh lebih dalam dari sekedar hitungan triliun. Kunjungan Macron ke Borobudur. Kenapa Macron mengunjungi Borobudur? Ini kuncinya. Borobudur bukan tempat biasa. Dalam spiritualitas Jawa, ini adalah titik suci, tempat di mana langit dan bumi bertemu. Macron dan Prabowo naik anak tangga Borobudur. Dalam pandangan Jawa, ini bisa dianggap sebagai ruatan negara, pembersihan energi-energi negatif. 2 pemimpin dunia naik ke pusat spiritual Nusantara. Mereka membawa energi politik, tapi di tempat ini semuanya didiamkan, disucikan. Borobudur menyerap, lalu memantulkan. Ego menjadi jernih. Dalam sudut pandang spiritual, apa arti kunjungan 2 pemimpin ke tempat suci? Apakah ini hanya simbol atau sedang terjadi sesuatu yang lebih besar? Yang pertama, ada istilah filsafat Jawa Sabda Pandita Ratu. Artinya, jika seorang pemimpin mengucapkan atau melakukan sesuatu di tempat suci, itu bisa jadi titah alam semesta. Yang kedua, Prabowo sebagai pemimpin Indonesia terpilih, Macron sebagai simbol kekuatan barat. Keduanya hadir di tempat yang dianggap sebagai pusat kesadaran spiritual. Bisa jadi ini bukan hanya sekedar kebetulan. Ini adalah tanda zaman sedang beralih. Dunia barat dan timur tidak lagi bersaing keras, tapi mencoba menyatu lewat harmoni, bukan dominasi. Yang ketiga, dalam sudut pandang spiritual, apa arti setiap tangga Borobudur yang mereka naiki? Ternyata bukan hanya sekedar batu. Setiap tangga di Borobudur punya makna, mulai dari kama datu atau nafsu, rupa datu, bentuk, sampai arupa datu tanpa bentuk. Semua itu adalah simbol perjalanan batin. Saat Macron dan Prabowo naik dari sisi spiritual Jawa, mereka sedang menaiki tangga kesadaran menuju titik hening. Ini seakan mengingatkan kita tentang petuah para leluhur Nusantara. Mimpin kui ora mung mikir kuoso,
tapi kudu nyawang rasa kang sejati. Memimpin bukan soal kekuasaan saja, tapi tentang kebijaksanaan, tentang rasa. Borobudur mengajarkan bahwa untuk menjadi besar, pemimpin harus lebih dulu mengecilkan egonya. Dan ini hal yang lebih mengejutkan lagi. Kenapa Indonesia jadi rebutan dua kutub dunia? Dan apa hubungannya dengan kunjungan ini? Kita sekarang sedang di tengah tarik-menarik antara dua kekuatan. Timur adalah Tiongkok dan sekutunya. Barat adalah Amerika, Uni Eropa termasuk Perancis. Dan hari ini tanda-tanda itu sudah mulai mengejawantah. Sebuah pertanda besar dari prediksi Prabu Jayabaya tentang Nusantara, Indonesia jadi rebutan karena Indonesia adalah poros maritim dunia, jalur laut, logistik, dan kunci stabilitas Indo-Pasifik. Tapi kunjungan Macron ke Borobudur membawa makna lain. Ini adalah upaya Barat untuk mendekat, bukan lewat senjata, tapi lewat simbol, lewat tempat yang suci. Perancis adalah negeri revolusi, negeri akal. Indonesia, Nusantara adalah negeri rasa, negeri jiwa, negeri para leluhur agung. Ketika Macron melangkah di pelataran Borobudur, mungkin yang terjadi bukan sekedar kunjungan negara, tapi pertemuan dua jiwa dunia yang sempat terpisah, Barat dan Timur, akal dan rasa. Dan Borobudur menjadi titik temu. Indonesia tidak lagi hanya jadi negara pupuk bawang, tapi jadi jembatan antara dua dunia, antara kekuatan dan kebijaksanaan. Macron datang membawa investasi, tapi pulang membawa sesuatu yang mungkin lebih mahal. Sebuah pelajaran dari tanah spiritual yang besar tak harus selalu mendominasi. Kadang yang kuat justru belajar dari yang hening. Indonesia, khususnya Borobudur, mungkin sedang memulai sesuatu, bukan hanya sekedar ekonomi, tapi untuk dunia. Kunjungan ini juga menjadi cermin bagi rakyat Indonesia, kita semua, khususnya generasi muda, bahwa kejayaan bangsa tidak hanya pada ekonomi dan teknologi, tapi pada warisan spiritual dan budaya. Di tengah arus globalisasi, kunjungan ke Borobudur mengingatkan akar kita adalah kebijaksanaan. Ini bukan sekedar nostalgia, tetapi ajakan kembali kepada harmoni, keheningan, dan kesadaran. Nilai-nilai utama dalam ajaran Jawa, ajaran Nusantara, dan Borobudur. Borobudur bukan tempat masa lalu, tetapi cermin masa depan bangsa yang punya arah spiritual yang kuat. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.